Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 kelompok. Teman saya yang pertama yaitu Agdila, Alfi, saya sendiri, Giang, Lutfia, Ratna, serta Zulia. Di video kali ini kelompok kami ingin melakukan presentasi menggunakan video mengenai isu perlindungan konsumen di BPJS. Yang ingin kami bahas yang pertama yaitu mengenai pengertian. Seperti pengertian sendiri itu ada dua, apa dan bagaimana perbedaan antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Selanjutnya dasar hukum, selanjutnya perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa BPJS, isu-isu perlindungan konsumen pengguna jasa BPJS, dan yang ke 5 yaitu peran pemerintah terkait isu-isu perlindungan konsumen pengguna BPJS. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Alfi Laili Rohmatin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian BPJS. BPJS sendiri ada dua, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama adalah BPJS Kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk pegawai negara sipil atau PNS, penerima pensiun PNS dan TNI atau Polri, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya, dan badan usaha lainnya ataupun rakyat biasa. Yang kedua adalah BPJS Ketenagakerjaan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, merupakan sebuah badan hukum yang disediakan untuk publik dengan tujuan memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja di Indonesia dari resiko sosial ekonomi tertentu. Selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum. Yang pertama, dasar hukum penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan. 1. Pengaturan program kepesertaan jam sostek adalah wajib melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993. 3. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993. 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional. 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Selanjutnya yaitu dasar hukum penyelenggaraan BPJS Kesehatan. 1. Diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional. Baik, selanjutnya saya dengan Lutfia Nuraini, saya akan menjelaskan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan sendiri merupakan pelayanan kesejahteraan yang memberikan pelayanan sosial dalam bidang kesehatan. Kemudian, hal ini didasarkan pada Pasal 25 ayat 1 Deklarasi PBB tahun 1948 tentang hak asasi manusia dan resolusi World Health Assembly atau WHA tahun 2005. Kemudian, lebih lanjut penerapan jaminan sosial ini perlu diakomodasikan pada Pasal 28H ayat 3 dan Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bentuk-bentuk jaminan yang diberikan BPJS Kesehatan kepada warga negara antara lain adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama non-spesialistik dan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Yang kedua yang perlu dijelaskan adalah perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa BPJS Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga yang memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. BPJS Ketenagakerjaan mengedepankan kepentingan dan hak normatif tenaga kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 program, yaitu Program Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK, Jaminan Kematian atau JKM, Jaminan Hari Tua atau JHT, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan atau JPK. Ini diberikan kepada seluruh tenaga kerja dan keluarganya, yang akan terus berlangsung sampai hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu membahas tentang isu-isu perlindungan konsumen penggunaan jasa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Isu yang pertama yaitu datang dari pelayanan kesehatan terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang bisa disebut BPJS Kesehatan yang mengalami defisit. Isu yang kedua yaitu munculnya gunjang-ganjing defisit dan isu naiknya iuran BPJS Kesehatan tahun 2020 disebabkan karena tidak komunikatifnya regulator. Isu yang ketiga yaitu banyak pihak melakukan penyalahgunaan demi keuntungan pribadi, mulai dari oknum sarana pelayanan kesehatan, oknum asuransi kesehatan, oknum tenaga kesehatan, oknum perusahaan farmasi, dan lain sebagainya. Isu yang keempat yang muncul yaitu pasien pengguna layanan BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bisa tidak dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Isu yang kelima yaitu jaminan sosial bagi pekerja, tidak semua pekerja didaftarkan atau pelaporan upah lebih rendah dari sebenarnya. Isu yang terakhir yang muncul yaitu ketidaktahuan maupun ketidakpedulian pekerja atas hak jaminan sosial ketenagakerjaan yang ditengarai menjadi salah satu penyebab pelaporan perusahaan daftar sebagian atau yang bisa disebut PDS tidak terungkap. Kebijakan pemerintah terkait isu-isu perlindungan konsumen pengguna jasa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk menekan membengkaknya penggunaan dana BPJS Kesehatan ke depan, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dibatasinya jenis pelayanan yang ditangani oleh BPJS Kesehatan tidak dapat digunakan untuk semua jenis penyakit. Lalu, BPJS Kesehatan tidak berlaku bagi perokok atau perokok membayar iuran lebih mahal. Yang kedua yaitu BPJS Kesehatan dapat menanggung pengobatan semua jenis penyakit, tetapi peserta harus membayar kelebihan biaya perawatannya seperti pada asuransi kesehatan swasta lainnya, kecuali pemerintah mengalokasikan dana tersebut lebih besar ke BPJS Kesehatan. Yang ketiga yaitu adanya perubahan komposisi yang dibayarkan PPU penyelenggara negara dan PPU swasta, di mana persentase yang dibayarkan oleh pekerja diturunkan dan kewajiban PPU dinaikkan. Yang keempat yaitu BPJS Kesehatan dapat beroperasi dengan lancar apabila pemerintah dapat segera melunasi tunggakan. BPJS bisa bangkrut. Selain itu, peserta non-PPI harus rajin beriur. Yang kelima yaitu Kementerian Kesehatan juga harus menganggarkan dana untuk program pencegahan penyakit tidak menular melalui program pencegahan yang terukur dan termonitor secara digital. Yang keenam yaitu adanya kepastian hukum bagi pengguna atau konsumen, pengemudi dan pelaku usaha. Yang ketujuh yang DPRD dan BUMD atau perusahaan daerah, di mana BUMD itu memiliki program CSR atau Corporate Social Responsibility yang dipergunakan untuk tenaga kerja informal.
sebagaimana yang sedang dirintis oleh Bank Aceh yang menyediakan dananya kemudian bekerja sama dengan Kanwil BPJS Kesehatan Sumatera bagian utara untuk mencarikan pekerja-pekerja informalnya. Kemudian Bank Aceh tersebut yang menyediakan dananya untuk membayar iuran bagi peserta pekerja informal. Baik, terima kasih. Itu tadi yang bisa kami sampaikan dengan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga kita diberi kesehatan selalu, ibu dosen dan semua anggota serta teman kelas semua. Semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.